Nah nanti pas buka wis monggo telung batang wis ora apa-apa. Langsung mbok tumbuk limongan ta. Guys, delok raimu kabeh aku ya. Wis ra poso, ra salat. Atau cara yang Allah. Apa ya namanya tuh yang cepat-cepat tuh apa namanya? Oh, Short time. Short time. Iya. Gak kuat ingin menumpahkan birahi sama istri. Maghrib Jesue lagi jedul srengenge kolak mendoane kau wis gawe bukone jemengko semangat tojo ngendo delok kebab jebul kanebo gara-gara aku lembur dadine kewanan sahur muga-muga pahalane ora kabur. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Kita buka dulu acaranya Gibran Giba bulan Ramadan. Afwan, itu tadi lagu saya, Tat. Baru denger beneran. Baru denger. Ustaz kok nggak gaul gini sih? Tolong ganti aja. Masa Allah, izin Tat, tadi itu lagu saya tuh viral ya. 2-3 tahun kemarin viral, Tat. Serius? Sampai dulu itu sampai dibawain Pak Jokowi dulu, ya dibawain ke posternya kepresidenan. Jadi ada poster ucapan hari lebaran tapi tulisannya kawanan sahur. Kawanan sahur. Ini lagunya ciptaan saya sama Mas Hendra. Hendra Kumbara, salah satu musisi dari Semarang juga. Judulnya Kawanan Sahur. Itu musik backsoundnya juga tuh Iya, asli itu buat bahasa Jepang yang dijawakan. Oh. Makanya Maghrib Jesue lagi jedul srengenge. Ilate Jepang kan. Gitu. Jebule metu intonasine ilate Jawa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Elagu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih? Puasa kita adalah pertengahan, sudah masuk pekan ketiga kayak ini ya. Pekan kita ketiga puasa. ini ya, nggak kerasa. Gimana? Kendor nggak ini puasanya? Pasti kendor. Karena itu tadi yang pernah kita bahas di episode sebelumnya kan. Oke. Banyak promo di mall. Ya salam. Banyak agenda bukber bareng teman-teman SMP, SMA, kuliah, organisasi. Yes. Termasuk Mas Ucok juga ya. Iya. Oh, teringat bukber ya kayaknya. Kalau di negeri lain seperti di Saudi, bukbernya itu di masjid. Di masjid tadi. Iya, jadi di Masjidil Haram. Ingat nggak waktu masuk bukbernya di masjid toh? Iya. Kalau negeri kita kan berbeda tuh, bukbernya mungkin ngajak teman-teman kumpul. Apa namanya? Bukber on the road apa? Ngabuburit. Ngabuburit. Ya. Gimana? Makanya kebetulan juga pernah punya pengalaman waktu umroh pertama itu dapat 3 hari Ramadan di sana. Masya Allah. Nikmat ya. Ternyata kita nggak nyari ngabuburit udah dikasih duluan ya. Saya teringat juga Mas. 2014-2015 tuh. Masya Allah. Saya lagi keluar hotel, udah ditarikin orang tuh. Ditarikin di Masjidil Nabawi tuh. Ditarik untuk menikmati hidangan berbuka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau di sini kan kita nyari. Kita nyari. Nyari masjid mana? Enggak, di sana mereka yang nyari kita. Saking banyaknya orang-orang baik ya. Yes. Saking kayanya negaranya. Yes. Dan mungkin bisa jadi itulah ngabuburit ala Saudi. Ala Saudi. Nah, ini yang akan kita bahas, Tat. Yes. Culture atau ya kultur-kultur kebudayaan masyarakat Indonesia. Oke. Nggak jauh-jauh dari ngabuburit. Ya. Sahur on the road. Ya. Sebenarnya hal itu apakah membawa dampak positif secara keimanan atau menambah pahala kita, Tat? Ya. Seperti apa, Tat? Oke. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Bulu-bulu kota Semarang dan sekitar yang kami cintai dan kami sayangi. Hari ini kita akan membahas kira-kira ngabuburit, sahur on the road dan kebiasaan culture negeri kita khususnya Jawa Tengah ini apakah atau akan mengandung pahala? Tentunya satu, basically-nya niatnya karena siapa dulu?
Kalau niatnya karena Allah Ta'ala dapat nilai plus tuh. Dapat nilai Sebagaimana kata Allah dalam firman-Nya kul inna, agak-agak keluar dalilnya enggak apa-apa ya. harus, Tad, ya. Dalilnya metu sikit Ya. apa-apa ya. Saya aja, Gimana saya aja, Ustaz Tad. Ucok gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kutiba alaikumusyamu. Oh enggak ya. Bukan. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iso kabeh Ustaz Ucok masyaallah. Apalan kecili soalnya tadi. Iya. Kata Allah, katakan sesungguhnya sholatku, sembelianku, ibadahku, hidup dan matiku buat Allah. Jadi kalau ngabuburit, sahur on the road niatnya karena Allah, berbagi kebaikan, dapat pahala. Yang kedua, harus mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Oke. Kira-kira berbagi makanan berbuka, bahkan bersahur, apakah ada sunnahnya? Ada dong. Ada tadi ya? Iya, jelas dong. Karena berbagi kebaikan itu termasuk yang dicintai, disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan tahaddu tahabbu, salinglah memberi hadiah, salinglah berbagi kebaikan akan timbul rasa cinta. Masya Allah. Jadi kalau basically-nya itu mencontoh sunnah Kanjeng Nabi, kita ngabuburit, kita sahur on the road karena saling kasih sayang, dapat pahala tuh. Dapat pahala pasti tuh. Tapi ada catatannya. Apa itu tadi? Yes, salam. Yang berbagi pun minimal dia juga puasa dan sholat. Kadang-kadang ngabuburit, teman-teman mengapunten ya, ngapunten J. Kita boleh ngabuburit, kita boleh bukber bareng, tapi ingat tetap sholat Maghrib. Kadang itu Tat, Yes. ngabuburit itu bablas ya. Maghrib Sampai subuh. Oh, udah tuh Tat ya. Sebat siang. Terus maghrib lewat. Sebat sampai Isya. Isya lewat. Taraweh lewat. Bablas sahur on the road. Mungkin dia jamak akhir. Tetap kita harus kusnuzon. Ya, kusnuzon ya. Bisa jadi dia baru dari luar kota, Ya, ya kan? Atau bisa jadi dia sedang mungkin nanti saya tak niati jamak karena banyak. Kalau diperbolehkan kita husnuzon terus lah. Ya, kalau yang perempuan datang bulan, kalau laki datang Datang bin, nggak mungkin datang bintang. datang bintang nggak mungkin Thomas Oco. Nggak mungkin kecuali berbintang. Nggak boleh juga. Oh, jangan. Berbintang itu nggak boleh haram. ya. Enak Tat. Enak tuh Tat ya. Weh. Bir hitam ya. Nah, jadi mungkin itu Tat. Mungkin ya apa ya? Saya mau tanya dulu Mas Ella, maaf gantian nih ya. Oke. Di Semarang nih, saya kan nggak tahu culture-nya anak-anak ya. Ketika sahur on the road itu banyak nggak sih di kota Semarang? Banyak banget Tat. Karena Banyak ya? memang tapi rata-rata itu di atas 10 puasa pertama. Karena yang melakukan hal tersebut biasanya ya teman-teman dari organisasi, Oh, terus gitu. dari klub-klub mobil, Komunitas motor, sahur on the road. sahur on the road. Yes. Jadi mereka memang tumbuhan di grup mungkin ya. Ya. Jadi jam 2 udah disediain, ya jam 3 udah mulai sahur on the road. Influencer Semarang Banyak Tat. Banyak juga dan yang- sorry mungkin banyak di beberapa brand atau ya yang memakai jasa influencer untuk sahur on the road juga. banyak ya. Ada nggak yang non Muslim juga ikut sahur on the road? Banyak pasti Tat. Banyak ya teman-teman. Karena itu sudah menjadi ajang apa ya? Ajang Kayak ini ya kebiasaannya. Kebiasaan. Itu berarti Ya. berarti agama kita ini bisa betul-betul diterima oleh semua kalangan. Masya Cakep Allah. banget, alhamdulillah ya Allah. Allah Akbar. Takbir. Tapi gimana Tat? Kalau tapi langsung sholat terus biye. yang ditakutkan Ustadz itu adalah kalau sahur on the road bagi-bagi bablas subuhan nih. Nah itu. 5 waktunya nggak kejaga. Ya itulah maksud saya teman-teman. Kalau bisa sholatnya jangan lupa juga ya guys. Karena semua ulama di kalangan ahli fikih kita ngapunten ya, ngapunten. Mudah-mudahan ini pelan-pelan semua step by step. Tapi gak apa-apa sih, yang penting puasa dulu. Puasa dulu tadi ya. Masya Allah. Tapi kata ulama ya, maaf banget puasa tapi nggak sholat. Gimana Ustadz hukumnya? Pernah kebahas nggak sih? Teman saya banyak kayak gitu Ustadz. Ya Jadi kita, memang kita husnuzon aja ya, husnuzon positive karena memang thinking ya. dia tidur setelah subuh, Yes. bangunnya asar Tat. Waktu Duhurnya bablas. mungkin di jamak takhir kali. Boleh nggak sih? Boleh dong. Oh, serius? Kalau dia tertidur, ya benar. Misalnya dia tidur habis jam 8 nih, jam 8 siang atau jam 8 pagi itu jam 9 siang. Oke. Sama pagi. aja ya. 9 pagi atau 8 pagi, dia tidur bangunnya asar. Karena malamnya kerja. Oke. Ya kalau dia memang betul-betul nggak kebangun, it's okay. Maka ketika dia bangun, luhurnya diqadha di waktu asar, langsung sholat asar. Tapi jangan langsung dijamak langsung sampai isya lo guys. Oh, jangan tuh ya, keenaan nih. Gue aku yoi mau ya. Belum nih gue tadi ya. Jadi boleh tadi ya. Mungkin Boleh, barangkali ada beberapa saudara-saudara kita juga yang mungkin di luar sana kerja shift. Ya kayak Ucok ini kan sip-sipan. Sip-sipan dia Tat. Kadang enggak. Kadang kan teman-teman kita yang mungkin di perkereta apian. Oh di iya. PLN
PLN, Yes. Pertamina gitu-gitu kan dia harus menjaga 24 jam untuk siklus itu terus berjalan kan. Juga ini juga ya mungkin yang di Ngapunten gitu ya, mungkin juga yang di Pramugara itu waktu flight lagi terbang begitu kan, sholatnya juga kadang-kadang harus keteteran. Iya keteteran, harus dijamak guys. Betul. Jamak ya guys. Jadi bagi sampean-sampean, panjenengan mau ngabuburit, mau sahur on the road, sholatnya guys Dijaga. dijaga dong. Bukan dijagain, tapi dikerjakan. Dikerjakan, ya betul ya. Jadi kesimpulannya gitu tadi ya. Berarti kalau ngabuburit atau sahur on the road itu pun sebenarnya menjadi hal yang positif dan berpahala sebenarnya. Berpahala. Kalau kita ikut dalam rangkaian sunnah Nabi juga ya kan. Iya, tetap sunnah Nabi. sholat, Yes. tetap tadarus kalau bisa. Iya. Ya, tetap. Dan itu tadi saya kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang ada sebagian orang tuh tergesa-gesa menghukumi ngabuburit bid'ah. Bid'ah. Oh, iya. Wah, tahu saya. Nggak boleh. Sahur on the road bid'ah. Ya sabar tuh bro. Syuaya, santai, kalem, Ya. stay cool, stay calm. Karena maaf ya, menjadikan hamba mencinta suatu ibadah itu nggak gampang. Oke. Tapi membebaninya itu sangat mudah. Maka pesan kami, pelan-pelan para teman-teman dai, mungkin banyak orang di luar sana tuh ingin berbuat kebaikan. Betul. Belum tahu caranya. Jadi kalau mereka ingin ngabuburit, mungkin itu yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan pahala. Semua ada di mata Allah. Kenapa? Karena sekecil apapun yang kebaikan yang kita kerjakan, Allah Ta'ala mencatatnya loh. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jikalau kau tampakkan atau kau sembunyikan amal-amal itu, pasti Allah mencatatnya kok. Pasti. Kata Allah dalam surah Al-Rahman yang masalah hafal dulu. Oke. Sekarang masih ayah. Bu, annal jazaa'u Salah. hal jazaa'ul ihsani illal ihsan aja enggak apa-apa. Habis itu ya bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahu. Apal semua tak? Apal semua. Soalnya ayat itu sering keluar di FYP kita ya. Iya. Coba. Masya Allah. Murotal tat. Imam Masjid Baitur Rahman Panglima. Amin. Dia langgar terangkil ya kamu ya. Ora apa-apa kan Imam Masbuk. Ya. Imam Masbuk. Tapi Masya Allah Tat, teman-teman semua ini ya itu tadi ya mungkin anak-anak muda yang pengen berbuat lebih baik ya. Ya. Tapi kadang sering dihakimi di tengah-tengah masyarakat Nah, seperti itu. lupa deh kalau rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Bahkan tadi Allah katakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah kebaikan itu tidak akan berbalas kebaikan juga? Jadi kebaikan itu pasti berbalas kebaikan. Itu apa? Kita saksikan jeda iklan berikutnya. Oh ibu, Masya Allah, Surgaku. Maaf guys, Surgaku. ini pahala guys. Ini Ramadan guys, kita angkat. dengarkan Mas Ucok mau ngomong coba. Kita lihat. Ya, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bu. Guys. Sampun ini lagi syuting Bu. Ini syuting sih. Nggih Bu, Sama ngapunten. Pak Ustadz ini. Nggih Ibu, izin nggih Ibu. Ini Pak Ustadz. Mangke nggih Bu, kita saya syuting. Nggih, sehat-sehat nggih. Masya Allah. Sampun. Nggak apa-apa lanjut. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini guys, ini Ramadan guys. Ibu yang nanyakan wis tangi opo urung, wis buka burung. Masya Allah. Saya merinding loh Mas, serius. Ih. Ya merinding betul-betul ibu yang sayang sama anaknya, mungkin karena anaknya jomblo tadi ya. Orang iki aku sedih malah. Iya, mungkin kan ngapunten, mungkin kan karena mungkin ibu kepikiran akhirnya ngapunten Mas Ucok belum ada jodoh. Iya. Jadi dia menanyakan, "Nang, wes buka apa durung?" Lah iya kan. Biasanya kan, "Pe bojomu masak apa dino iki?" Tapi bukan masalahku ini. Sebelum dia angkatnya tulisannya surgaku loh. Masya Allah. Guys, ibu bapak saya udah nggak ada guys, jadi saya juga ya terharu sebenarnya, Masya Allah. Kalau masalah Bapak udah gak ada, Tat. Makanya birrul Tinggal ibu walidain. Saya Tinggal ibu sangat-sangat mencintai ibu. Apapun keputusan dari ibu, saya ikut. Tapi saya sepakat dengan dia guys. Saya juga punya prinsip, ketika saya ngisi pengajian sekalipun kalau ibu nelpon saya angkat. Kalau ibu suruh pulang, saya pulang. Kalau bapak saya pulang, saya berhentikan kajian saya. Nggak peduli saya mengundang presiden, mengundang gubernur. Kalau bapak ibu saya panggil saya pulang saya. Ini udah benar dia. Tetap ya. Tadi tetap on cam toh? Tetap on cam. Iya. Tetap on cam. Itu guys, setaku, hah? Jangan. Oh jangan. Ini roll terus ini. Jadi mau anda itu ahli Al-Quran, mau ahli ibadah, kalau nggak taat dan patuh kepada ibu, percuma guys.
Nggak patuh sama bapak percuma guys. Lihat ini Mas Uco. Cocok. Jangan Mas Uco. Jangan judge the cover, the just the book. Betul Mas? Buksinya jangan di cover-cover. Walaupun penampilannya kayak Ahmad Dhani, Ya. tapi baktinya ya Allah. Barakallah Ibunya guys. ya, Masya Barakallah Allah. guys, barakallah. Ditulis Kita- surgaku loh. Surgaku. Iya, ya apa? Jadi kita kembali lagi tadi gimana? Betul. Ini barusan kita ngomong Allah jawab langsung. Apakah kebaikan itu tidak akan berbalas kebaikan? Pasti guys. Karena setiap kebaikan pasti akan berbalas kebaikan juga. Terus kebaikan apa yang akan Allah berikan? Allah sembunyikan yang lebih banyak itu. Maka tetaplah ngabuburit niat karena Allah. Jaga rukun-rukun sholat, rukun-rukun ibadahnya. Tolong puasanya dijaga, sholatnya dijaga, ngabuburit, soundroot juga nggak masalah. Itu kebaikan. Kebaikan Tat ya. Tapi jangan membahagiakan orang lain. Jangan membahagiakan orang lain. Tapi kalau ibu sendiri nggak dibahagiakan, bapak sendiri nggak dibahagiakan. Pastikan orang tuanya dibahagiakan dulu, baru orang lain guys. Oke? Oke, terima kasih Ustaz. Oh, tanya, ayo dikit yuk. Ayo cepat. Mau tanya tak? Yes. Ini kan bulan puasa, bulan Ramadan. Oke. Oke. Ini untuk teman-teman yang circle apa tadi? Apa? Circle apa? Influencer. Influencer. Kan dari timnya Mas Ira itu dulu kan kita sering banget bagi-bagi ya. Nah, apa dapat pahala dari itu? Kalau tangan kiri story, tangan kanan minta story. Oh, gitu. Tangan kiri tangan kanan memberi, tangan kiri Insta story. Oh, tangan kanan memberi, tangan kiri install story. Ya kan gini tak? Sebenarnya saya bisa menjawab ini. Gimana kita dengar Ustaz Sela? Karena saya yang pernah saya Yes. diajarkan oleh guru saya juga Tan. Ya. Maksiat aja itu kalian posting. Yes. Kenapa sebuah hal kebaikan itu nggak kalian posting? Itu aja sih. Ya Tat. Maksiat dugem aja mau posting, mosok kowe bagi-bagi Jumat berkah ra mau posting. Itu kan trigger untuk yang lain Tat. Oke. Biar akhirnya ya Allah Jumat berkah, Mas titip ya Mas. Oh. Justru dulu saya punya program Jumat berkah itu yang ikut ngapunten Tat. Itu LC. LC itu apa makna nih? Apa ya ladies Lagi snack. ya ladies malam lah. Oh, begitu. Itu Tat, yang ikut malah mereka masih punya keinginan untuk terjun langsung. Seru sekali Tat ya. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke, guys. Jangan kemana-mana ya. Masih ada episode besok di Gibran Gibah bulan Ramadan.